Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Saya update kembali untuk memberitakan kasus Subang yang belum tuntas 100%. Kita semuanya sangat berharap sekali kasus ini cepat tuntas demi keadilan kedua korban tentunya. Teman-teman, kuasa hukum Pak Yosep Hidayah, kuasa hukum yang baru yaitu Sylvia Devi Sumbarto, di minggu lalu juga mendatangi Pengadilan Negeri Subang, Jawa Barat. Dan tadi pagi, yaitu pada 9 September 2024, mendatangi kembali Pengadilan Negeri Subang. Terkait apa? Kedatangan Ketua Relawan Nasional Jokowi Bersatu ini, yaitu untuk mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Negeri Subang dan juga penolakan banding di PT Bandung atau Pengadilan Tinggi Bandung yang membuat kliennya divonis 20 tahun penjara. Dan kita sudah mengetahui waktu dulu tuntutan dari jaksa penuntut umum adalah seumur hidup. Namun setelah putusan dari majelis hakim 20 tahun penjara, Dano sebagai justice kolaborator juga yaitu mendapati tuntutan JPU ini adalah 8 tahun penjara. Namun setelah keputusan majelis hakim 4 tahun penjara. Dan tentunya kedua orang ini pasti akan ada remisi-remisi atau potongan-potongan hukuman. Ya, bisa saja Pak Yosep ini 19 tahun penjara atau bebas. Bisa saja Danu juga hanya 1 tahun lebih ya. Nah, tentunya intinya kita berbagai macam pembahasan kasus Subang ini sangat berharap sekali kasus Subang ini cepat tuntas demi keadilan kedua korban. Kasihan loh teman-teman. Pembunuhan sadis yang menimpa Ibu Tuti dan Amalia almarhumah ini dibunuh secara sadis. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena saya pernah melihat foto aslinya di wajah mereka. Ini tentunya kalau teman-teman melihat juga semuanya pasti bisa menggambarkan begitu dan betapa sadisnya para pelaku ini. Dan kita berharap sebagai warga masyarakat harus tertangkap semuanya para pelaku yang sadis ini. Baik ada dugaan dalam kasus Subang ini adalah pencucian uang dan juga ada dugaan pemalsuan ijazah, ada juga pemalsuan tanda tangan. Saya kemarin sempat juga bertanya kepada kuasa hukum yang baru yaitu Kak Sylvia di TikTok ya. Kak, kira-kira ini kasusnya motifnya apa? Beliau mengatakan motifnya adalah uang. Dan itu sebenarnya tidak jauh juga, saya sudah banyak membahasnya, motivasi mereka adalah uang. Uang dan uang. Tentunya kalau tidak ada uang akan pusing. Mungkin seperti itu ya kira-kira. Yang disebutkan oleh Bang Reja, mungkin ini faktornya adalah adanya insentif. Nah, mereka tentunya sudah menentukan target, yaitu Ibu Tuti dan Amalia. Baik teman-teman, dalam kasus Subang ini menurut Sylvia, yaitu kuasa hukum baru dari Pak Yosep Hidayah, kasasi tersebut diajukan atas dasar putusan Pengadilan Negeri Bandung, yaitu pada tanggal 26 Agustus yang menolak upaya banding dari kliennya. Kita sudah mengetahui ya, dalam amar putusannya Pengadilan Tinggi Bandung atau PT Bandung dengan tegas menguatkan putusan Pengadilan Negeri Subang. Nah, ini poin-poinnya sudah dulu saya tayangkan di video sebelumnya, poin-poin yaitu dalam amar putusan dari Pengadilan Tinggi Bandung adalah dengan tegas menguatkan putusan Pengadilan Negeri Subang, Jawa Barat. Dan dulu kita sudah mendengar dari putusan majelis hakim bahwa tidak ada hal yang meringankan untuk Pak Yosep Hidayah. Seperti itulah di fakta persidangan. Teman-teman pengacara bergelar Magister Hukum Militer tersebut mengaku siap membantu Yosep Hidayah dan juga Mimin dan keluarga dalam kasus pembunuhan yang telah menimpa Tuti Suhartini dan Amalia Mustikaratu. Menurutnya, saya ikhlas dalam menjalankan tugas ini, tak dibayar sepeser pun, dan saya siap berjuang membantu Pak Yosep dalam proses kasasi. Tentunya kalau masalah dibayar dan tidak dibayar, ya kita sudah mendengar dan sudah melihat ya di fakta kasus ini, di data kasus ini memang dari tim ATS Law Firm juga tidak dibayar. Ya, intinya kita doakan semua pengacara atau semua penasihat hukum yang menangani kasus ini semoga diberikan kemudahan. Begitulah teman-teman, kita ambil positif karena semuanya ingin mendapatkan keadilan, intinya menuju ingin kasus ini agar terungkap 100%. Seperti itu, demi keadilan kedua korban. Intinya, siapapun pelakunya harus dihukum sesuai dengan apa yang diperbuat mereka. Oke teman-teman, dari kuasa hukum Pak Yosep Hidayah, saya mendengar statementnya dan juga membaca di berbagai media massa dan juga keterangannya langsung ya. Di berbagai media kita mendengar
Sudah optimis sekali kasasi Yosef Hidayah bisa diterima oleh Mahkamah Agung karena dinilai banyak sekali kejanggalan dalam kasus ini atau kasus tersebut, yaitu khususnya keterangan saksi-saksi dan barang bukti tidak saling berkaitan dalam fakta persidangan. Kita sudah mendengar, ingat ini fakta sidang, keterangan Anggir dan juga Ibu Cici. Mereka berdua ini mengatakan melihat Pak Yosef Hidayah di pagi hari jam 5.30, namun CCTV yang disebutkan mereka itu sudah hilang harddisknya oleh seseorang oknum yang sudah disebutkan mereka. Tentunya ini yang harus dikejar adalah obstruction of justice-nya, karena benarkah harddisk tersebut sudah ditukar atau dihilangkan atau sudah dihapus. Syukur-syukur ada, karena apa? Ini kalau misalkan ada akan menguatkan ucapan mereka. Kalau misalkan itu bukan Pak Yosef Hidayah yang disebutkan mereka dalam CCTV yang dikatakan mereka, maka mereka tentunya memberikan kesaksian bohong, kan seperti itu. Kalau misalkan CCTV-nya itu ada dan nanti akan diputar kembali, maka keterangan mereka adalah benar. Seperti itu. Dan itu tentunya akan menguatkan, bisa saja sangat memberatkan sekali terhadap Pak Yosef Hidayah karena di jam 5.30 berada di lingkaran TKP, di lingkungan TKP. Sedangkan menurut keterangan dia sendiri, yaitu tidur di rumah Ibu Mimin sampai pagi hari. Lalu CCTV ini harusnya ada, teman-teman, yang merekod kepulangan Pak Yosef dari tempat kejadian perkara sebelum kejadian. Kan dia ini pulang jam 9. Pulang karena ditelepon oleh Ibu Mimin waktu sesudah ngobrol dengan Mang Deden, karena ada tamu tukang ojek tersebut di malam kejadian. Pulanglah Pak Yosef ini jam 9 malam ke Cijengkol. Tentunya itu akan terekod oleh CCTV jok motor, karena pagi harinya ada yang menuju ke TKP lagi di pagi hari karena mau mempersiapkan main golf. Di situ kan ada pakai topi merah, jaket merah, celana putih, dan Scoopy merah. Terekod oleh CCTV jok motor. Lalu di malam harinya ada tidak? Karena itu kemungkinan bisa jadi pasti terekod, teman-teman. Apapun alasannya, CCTV jok motor akan merekod Pak Yosef ketika pulang jam 9. Apapun alasan terkuat manapun, CCTV tidak bisa dibohongi. Itulah yang dinamakan scientific. Sidik jari juga scientific. Nah, sekarang semoga dengan kuasa hukum baru yang sudah menyebutkan CCTV harus diputar semuanya, ini luar biasa. Siapapun yang akan membongkar kasus ini, kita dukung, kita support. Kemarin RD Lau sudah menggembor-gemborkan masalah terkait adanya dugaan tanda tangan palsu, ya kan? Lalu ijazah palsu, kita support. Karena ini keterkaitan bisa saja terjadi antara TPPU, antara sekolah terhadap kasus pembunuhannya. Karena saya melihat keterkaitan keterangan-keterangan dari begitu banyaknya kuasa hukum, dari berbagai kalangan, dan juga mungkin keilmuan masing-masing. Intinya, kalau penasihat hukum itu sama, saya tertarik sekali. Keterangan-keterangan ini sangat berkaitan, baik dari tim ATS, baik dari RD Lau kemarin, baik dari Pak Rohman, baik dari Ibu Sylvia. Ini intinya ingin membongkar kebenaran, ingin menegakkan keadilan, teman-teman. Kasus ini harus terungkap semuanya, seperti itu ya. Baik. Akhirnya Ibu Sylvia ini sangat optimis kasasi Yosef Hidayah yaitu bisa diterima oleh MA atau Mahkamah Agung. Ini luar biasa ya. Baik, teman-teman. Pada hari Senin tadi, yaitu tim dari kuasa hukum Pak Yosef Hidayah yang baru, 9 September 2024, penasihat hukum Yosef Hidayah menyerahkan memori kasasi ke Pengadilan Negeri Subang. Permohonan kasasi adalah upaya hukum yang diajukan kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan pengadilan tingkat banding atau putusan tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan. Saya bacakan ya. Apabila permohonan kasasi dikabulkan, artinya Mahkamah Agung mengadili sendiri dan membatalkan putusan pengadilan tingkat banding tersebut.
Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan. Karena satu, tidak berwenang atau melampaui batas wewenang. Dua, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Tiga, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung berdasarkan surat-surat dan hanya jika dipandang perlu, Mahkamah Agung mendengar sendiri para pihak atau para saksi, atau memerintahkan pengadilan tingkat pertama atau pengadilan tingkat banding yang memutus perkara tersebut mendengar para pihak atau para saksi. Oke teman-teman, nanti kita lanjutkan kembali. Kasus Subang ini seru sekali dan intinya viralkan. Semoga kasus ini jangan sampai tenggelam dan terlupakan. Terungkap semuanya. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Bye-bye.